Oke, balik lagi di acara D-Max Talk. Let's talk about trading. Dan kali ini saya ditemani sama Mas Tidina ya, yang sebentar lagi akan menikah tentunya. Bener kan? Amin. Iya. Doa aja ya Doa teman-teman. aja, Kemarin kan Siap Master Iqbal. kemarin saya ditemani sama Master Dandi ya. Dan katanya sih dia juga akan menikah ya dalam waktu dekat-dekat ini ya. Doain aja ya teman-teman. Ya. Dan ini kayaknya ini akan acara apa ya? Ibaratnya ini obrolan yang bakalan bikin kegaduhan ya. Karena ini sangat sensitif banget ya. Tapi tapi kita coba bahas dulu aja ya. Untuk judulnya itu adalah Kupas Tuntas Robot Trading, Afiliator, dan Investasi Trading Berkedok Judi. Wah. Ini berkaitan dengan hukum semua teman-teman. Betul. Aku jadi takut ini. Iya, benar. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman, ya kalau misalkan ada teman-teman yang emang ada trading berkedok judi, ya ada teman-teman. Ada. Contohnya yang kemarin ya, yang sempat viral itu ya itu bukan trading ya. Kalau misalkan trading yang sebenarnya itu nggak kayak gitu teman-teman. Jadi nggak ada batas limit waktu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman beli sekarang mau dijualnya kapan juga itu bisa gitu ya. Tapi kalau misalkan yang berkedok trading, judi berkedok trading itu yang ibaratnya kita beli hanya 1 menit. Ada durasinya gitu loh. Oh iya. Jadi misalkan jadi kayak jatuhnya tuh kayak tebak-tebakan aja. Betul. Naik 1 menit nih. Kita pasang naik. Dan itu menyimpan nominalnya. Misalkan 14.000. Saya bakalan pilih naik gitu. Nah, itu adalah trading berkedok judi karena trading yang sesungguhnya sama kayak dagang gitu ya. Kayak dagang pada umumnya. Dan itu dikasih waktu ya. Betul. Jadi kalau misalkan pas waktunya habis ternyata minus lagi gimana? Waktunya habis ya itu hilang. Minus langsung loss gitu. Ibaratnya kalau di trading kan kalau lagi harganya turun misalkan kita beli di 2.000 misalkan ya. Ternyata harganya turun ke 1.500. Nah, itu kalau misalkan kita tahan itu belum loss. Betul. Karena barang masih ada di kita. Masih floating. Betul, masih floating gitu. Nah, terus kalau misalkan harganya naik lagi ya udah tinggal jual aja. Itu balik lagi kalau mau dijual di harga berapapun terserah, balik lagi sama si investornya. Betul. Gitu. Nah, kalau ngomongin trading kan ini udah lumayan booming ya. Ibaratnya udah pada tahu nih semua. Nah, pertanyaan pertama nih. Apa itu robot trading dalam dunia investasi dan bagaimana cara kerjanya? Oke. Ayo. Oke ya, jadi mungkin banyak orang yang masih bingung juga ya, apa sih robot gitu kan, emang ada robotnya gitu kan ya, seperti mungkin kalau di Jepang itu kan banyak tuh robot gitu kan ya. Robot keren itu. Saya juga mau. Apakah di trading seperti itu juga gitu kan, mungkin ada yang seperti juga nanya gitu kan. Nah jadi robot itu adalah, atau kalau istilah kerennya itu expert advisor ya, atau EA gitu kan, itu adalah sebuah software gitu. Jadi fungsinya itu untuk monitoring posisi kita. Jadi kalau misalnya nih kita lagi sibuk gitu kan, kita udah pakai AI itu udah otomatis open posisi sendiri kayak gitu kan. Jadi kita nggak perlu lagi buka chart kayak gitu analisa dan lain sebagainya, karena di si software ini tuh udah kita setting sesuai dengan rules trading kita kayak gitu. Jadi nanti dia otomatis akan buy ataupun sell kayak gitu. Jadi nggak ada bentuk robotnya? Nggak ada, itu software. Jadi kayak sistem aja ya, tambahan sistem. Gitu ya. Ya benar sih. Jadi bukan bentuk robot kayak robot-robot mainan yang itu yang lagi viral tuh, yang bisa diajak ngobrol gitu. Terus pinter, diajak hitung-hitungan juga bisa. Itu ternyata bukan yang kayak gitu. Bukan. Tapi jadi server, lebih ke software ya. Yang gitu. Yang udah dikasih logika untuk ambil posisi sendiri. Nah itu, ya. Seperti kayak gitu teman-teman penjelasannya. Terus cara kerjanya itu berdasarkan waktu atau teknikal yang sudah diprogram ke software tersebut? Ya itu,
Jadi teknikal kita nih udah kita custom nih. Logikanya mungkin ya. Logikanya dimasukin ke. Betul, logikanya dimasukin ke si softwarenya tersebut. Jadi nanti ketika marketnya sesuai dengan teknik yang udah kita pakai. Nah, misal pakai teknik 3MA. Pakai 3MA. Nah, terus ketika momennya pas, rulesnya sesuai, nah dia otomatis open posisi sendiri. Oke, gitu. Misalkan kayak MA8 udah cross, terus ada harga udah jauh, terus balik lagi nyentuh MA8-nya baru open posisi sendiri. Iya, Oke, gitu. kayak gitu ya teman-teman. Tapi kenapa ya banyak yang termakan sama robot trading itu? Okay. Ayo. Kalau misalkan kalau misalkan udah di setting, berarti kan udah ada batasan resikonya ya tentunya. Betul. Nah, kenapa? Kalau nggak salah sih awal tahun kemarin ya. Awal tahun kemarin itu rame banget dan banyak kasus-kasus robot trading ini. Ini kenapa sangat marak juga ya dan membuat bahwa trading maksudnya mindset orang-orang terhadap trading ini tuh jadi jelek lagi gitu kan karena oknum-oknum robot trading ini kayak gitu kan ya. Sebenarnya kalau misalkan robot tradingnya sendiri itu plus minus sih gitu kan ya, ada manfaatnya dan ada juga kekurangannya juga kayak gitu. Nah, kalau untuk manfaatnya sebenarnya ya itu tadi kan jadi memudahkan kita, apalagi kalau misalkan Bapak Ibu lagi sibuk juga di luar atau misalkan sibuk dengan kerjaannya dan sebagainya nggak kepantau. Akhirnya kan kita ini kehilangan momen terus gitu kan untuk open posisi. Akhirnya menggunakan robot trading ini gitu kan. Tapi kekurangannya itu adalah kalau robot itu kan nggak bisa baca news. Ya. Bener, sedangkan yang namanya trading forex itu berkaitan banget gitu kan, seperti nanti malam besok besok malam itu ada NFP. Nah, betul. Kan kalau trading forex robot trading itu nggak akan bisa baca dong gitu kan. Sedangkan kalau trading forex robot trading itu lebih ke teknikal aja. Betul. Gitu. Jadi ketika misalkan si fundamentalnya ini misalkan tidak sesuai dengan teknikalnya, ya dia bakalan misalkan kita buy nih kan si robotnya tuh buy, dia kan pasti ada averaging dan lain sebagainya kan, buy lagi gitu kan, harganya turun jadi gitu kan, buy gitu. Iya benar sih. Nah, sel selamat tinggal jadinya. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan itu, boleh nggak sih kita menggunakan robot trading itu untuk melakukan aktivitas trading kita? Boleh aja sebenarnya. Boleh ya? Boleh aja, asal mungkin tidak lebih diperjualbelikan mungkin ya. Boleh juga. Boleh. Tapi kan kalau misalkan diperjualbelikan itu harus ada izinnya atau Iya benar. Legalitasnya kan? Benar. Ya, benar gak? Karena kalau misalkan aku juga belum tahu ya, ini udah ada legalitasnya benar. Atau belum gitu. Tapi kalau misalkan dia yang bikin robotnya sendiri terus dia konsumsi sendiri, itu wajar karena itu mah ibaratnya itu resikonya ya dia tahu sendiri. Tapi kalau misalkan ada yang menjual atau misalkan mengiming-imingi, kan kebanyakan orang Indonesia itu sangat mudah gitu loh. Sangat mudah diiming-imingi dengan yang namanya profit gitu ya. Apalagi udah dijanjikan sekian persen per hari gitu loh. Itu kan menjadi orang-orang tuh ya gampang masuk lah. Ibaratnya ya contohnya berapa triliun tuh yang kena dalam kasus robot-robot yang kemarin tuh yang baru ini ya. Terkadang orang-orang tuh kurang realistis gitu kan sama bisnis trading forex ini. Padahal yang namanya bisnis trading forex ini bukan skema cepat kaya gitu kan, tapi adalah bisnis yang mana ada untung dan juga ruginya gitu kan. Nah kalau soal tadi robot diperjualbelikan boleh nggak? Kalau sebenarnya lewat izinnya itu nggak ada. Belum ada izin gitu kan. Tapi kalau misalkan mau dikonsumsi sendiri sih ya itu mah terserah, itu kan punya punya kesibukan sendiri mungkin ya dan lain-lain. Terus juga udah ketakar lah dia kerugiannya gimana kayak gitu kan. Gitu. Apakah Didimek menyediakan robot trading? Tidak. Langsung tidak ya. Tidak. Karena kita lebih ke edukasi ya teman-teman. Jadi edukasi di Didimek ini ya tentunya gratis dan komplit gitu ya, dari sejarah forex itu sendiri lahir tuh kayak gimana kita jelasin selama 3 bulan ya. Selama 3 bulan itu ada kelasnya, dan setelah 3 bulan itu akan
kayak kita lagi apa ya, ikutan ujian lah ya, sekolah lah, ibaratnya sekolah gitu. Ketika udah mau lulus nih, kita dapat ujian terakhir gitu. Nah setelah ujian itu nanti bakalan dapat yang namanya sertifikat. Iya. Nah jadi ya ibaratnya kalau misalkan udah dapat sertifikat, udah dipastikan kalau dia itu paham gitu ya, dan bisa menjadi edukator Betul. trading gitu. Pada ini tuh lulusan keberapa sih sekarang? Keenam. Keenam ya? Iya, iya. 5 lulusan terbaik berarti udah ada ya? Udah ada. Oke. Gitu. Ngomong-ngomong soal afiliator nih sekarang ya, karena kalau robot nih kan udah banyak juga kasusnya, dan sekarang saya masih bingung nih. Ngomongin afiliator ya. Iya, iya. Kita kan tahu bahwa Miss Dina ini adalah master trading di DidiMax ya. Enggak juga. Masti harusnya ya. Ini harusnya Masti DidiMax nih yang jadi mentor trading para nasabah DidiMax. Nah, kalian ini asik kalian. Nah, ini maksudnya kayak misalkan kayak kita nih yang mengenalkan tentang trading forex itu termasuk sebagai afiliator bukan sih? Termasuk enggak ya? Kalau misalkan dari artinya kalau dari artinya sih sebenarnya ya dapat ya gitu kayak kan. Misalkan kayak pedagang juga kalau Iya. reseller lah ya. Iya, reseller juga kan itu disebutnya dengan afiliator gitu. Sebenarnya kita juga ya termasuk afiliator gitu kan. Cuman mungkin kita itu bukan yang sekedar afiliator ya udah gitu kan. Yeah. Kita lebih ke gimana ya, sharing gitu kan. Kita lebih ke mentoring sih kayak gitu. Lebih ke mentoring, sharing kayak gitu kan. Jadi bukan sebenarnya kalau dibilang saya master itu terlalu tinggi ya, karena email saya belum sampai sana. Suka merendah gitu gini kan nih. Ya. Padahal tadi pagi udah don tepe. suka merendah gini nih Mas Dina. Gitu ya. Jadi lebih enak kalau misalkan dipanggilnya ya udah mentor gitu kan ya, mentor karena kita di sini bareng-bareng sharing gitu, karena enak gitu kan kalau misalkan sharing gitu. Misalkan nih saya juga sambil belajar gitu kan, ketika saya belum paham terus misalkan ada member yang nanya gitu kan, berarti kan saya juga ikut belajar ya, gitu kan, sambil ngajarin juga sambil saya juga belajar gitu. Jadi ya kebanyakan diskusi ya. Iya, kebanyakan diskusi. Dan kalau misalkan ada info-info penting pun suka disampaikan lewat grupnya ya. Grup di edukasinya gitu. Iya, dan juga webinar kan. Ya, jadi teman-teman kalau misalkan udah bergabung sama DidiMax itu nggak usah khawatir, karena teman-teman bakalan langsung dimasukin ke grup edukasinya, grup signalnya. Kalau misalkan kenapa kok ada grup signalnya, kan ini edukasi gitu. Nah kalau misalkan untuk itu, jadi sebagai kalau misalkan signal itu adalah kayak misalkan kita tuh memfasilitasinya aja gitu. Mau dipakai mau enggak itu silahkan. Kayak ini kayak acar di tempat nasi goreng gitu. Yeah. Kayak teman-teman mau pakai acar silahkan, mau enggak juga enggak jadi masalah gitu. Yeah. Karena ini mah cuma fasilitas aja, pemanis gitulah. Dalam kalau misalkan acar kan, kalau mau yang seger-seger ya pakai acar gitu. Kalau misalkan yang mau instan, follow signalnya, tapi belajar juga. Ini signal ini didapatinnya dari mana? Itu selalu kita diskusikan terlebih dahulu. Betul. Dan kalaupun misalkan ada yang kurang dipahami, itu bisa ditanyakan langsung gitu, dan itu langsung berinteraksi. Supportnya 24 jam tentunya ya. Betul sekali. Bahkan ketika ada news dini hari, Eko MC, kita mengadakan live Zoom juga ya. Iya, live Jadi Zoom. untuk teman-teman yang suka bergadang untuk mencari cuan, ketika orang lain baru bangun kita udah cuan dan baru tidur gitu ya. Kita menemani, jadi selalu rutin ya 3 bulan sekali gitu. Jadi selalu ada pemberitaan yang misalkan kayak tiba-tiba ada perang, kita langsung cari infonya dan langsung share ke teman-teman juga biar tidak ketinggalan dan tidak kehantam news itu. Iya, gitu ya. Betul sekali. Nah kalau misalkan sekarang gimana sih caranya mencari bisnis yang aman di trading forex itu kayak gimana sih? Nah ini juga banyak mungkin orang-orang yang masih belum paham ya, karena mungkin udah tahu nih peluang di trading forex itu seperti apa, tapi karena kurangnya ilmu jadinya nggak mencari tahu, dan terus ketemu nih sama oknum-oknum yang mengatasnamakan trading, akhirnya kemakan terus dengan profit yang instan tersebut kayak gitu kan, akhirnya
kena penipuan, scam dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, jadi kita tuh harus yang pertama cari broker. Cari broker yang legal. Yang legal karena broker yang legal itu di Indonesia itu yang di bawah naungan Bapepti. Betul, Bapepti. Gitu kan. Bapepti. Nah, banyak juga kan yang nanya kok Bapepti bukannya OJK gitu. Nah, kebanyakan karena orang awam gitu. Nah, itu kenapa gitu bisa disampaikan biar lebih pada tahu juga teman-teman. Nah, ini juga lucu juga karena ada beberapa broker juga mungkin dia ini yang mencantumkan OJK juga. Nah, gitu. Nah, itu agak aneh gitu karena beda server. Betul. Gitu kan. Yang namanya Bapepti itu di bawah Menteri Perdagangan. Betul. Kalau OJK itu keuangan. Nah, kalau trading forex itu masuknya ke perdagangan. Betul, karena jual beli mata uang asing di sana. Jual beli mata uang asing di situ. Jadi selalu di bawah Bapepti bukan OJK. Kalau OJK tuh lebih ke kayak keuangan bank misalkan kayak gitu-gitu, itu masuknya OJK gitu. Oke. Terus selain dari segi legalitas, terus broker yang aman tuh kayak gimana sih? Legalitasnya aman, terus juga terbuka ya dari segi keamanan dananya. Keamanan dananya misalkan kan kalau di Dimex tuh 70%-nya disimpan di PT KBI dan 30%-nya segregated account. Jadi memang si uangnya itu uang nasabah itu bukan di Dimex gitu kan. Misalkan di Dimex-nya ada kenapa-napa ya uang kita nggak akan hilang gitu karena memang uangnya disimpan di KBI dan juga segregated account ini. Atau di rekening terpisah. Iya, rekening terpisah. Jadi rekening terpisah itu rekening yang terpisah dari pengeluaran di Dimex kayak gitu kan. Jadi nanti untuk si akun terpisah ini tuh dia tuh langsung dipantau sama Bapepti. Jadi input outputnya tuh kelihatan semua dipantau langsung. Jadi kita nggak akan ada yang namanya misalkan takut dikorupsi lah, apalah segala macam gitu kan, enggak. Ada batas maksimalnya nggak sih? Misalkan kan kalau saya pernah dengar tuh kalau di bank itu kalau misalkan kita nyimpen 10 M misalkan kalau ada apa-apa di bank tersebut itu bank itu hanya memberikan pembalikan modal itu maksimalnya itu 2M gitu. Nggak bisa balik semua. Nah, kalau misalkan di Dimex misalkan ada salah satu misalkan saya deh misalkan investasi 100 juta. 100 juta lagi, kalau 100 juta mah gampang ya. Maksudnya 10M misalkan. Nah, terus setahun kemudian kolaps nih si di Dimex ini tuh misalkan ya contoh. Nah, apakah misalkan modal saya itu utuh 100% atau sama misalkan maksimal penggantian ruginya itu ada di 2M? Sama 100%? Iya. Keren gitu. Jadi nggak akan ada yang ya seperti di bank kayak gitu kan ya. Enggak. Ada admin gak sih kalau misalkan kita melakukan penarikan dana? Ada. Admin biayanya? Oh, nggak ada. Kaget karena selama saya WD tidak pernah mengalami potongan. Maksudnya admin orang gitu. Iya, kalau itu ada. Iya, kalau biaya admin itu nggak ada, nggak ada sama sekali. Jadi gitu. 100% itu untuk teman-teman ya. Gitu, jadi kalau misalkan untuk profitnya ya itu makan sendiri buat. Dan enaknya di Dimex itu kan fixed rate. Betul. Jadi WD dan depo tuh sama gitu. Semisal WD-nya deponya 100 juta terus misalkan sorenya ada keperluan gitu kan mau di WD semua bisa gitu. Itu tetap ya 100 juta. Dan kalau misalkan teman-teman kok dolarnya kehitungannya 10.000. Ya kalau misalkan teman-teman mau yang floating rate itu juga ada. Ya jadi ngikutin misalkan dolar sekarang kan 15.500 ya. Jadi kalau misalkan teman-teman deposit 100 juta berarti di akunnya cuma 7.500-an lah ya, kurang lebih gitu. Nah, berarti kayak gitu. Jadi untuk ketahanannya pun berkurang gitu. Makanya ya kita pakainya yang fixed rate aja yang 10 ya. Karena menurut saya juga lebih aman kayak gitu karena ketika harga dolar lagi naik sekarang kan 15.500. Kalau misalkan di deposit kita pada saat itu terus ketika nanti sudah mau WD dan harga dolar itu turun yaitu ya sama saja kayak kita loss ya. Iya, jadi betul. Gak diapa-apain uangnya hilang gitu. Dalam artian hilang tuh berkurang ya nilai tukarnya gitu karena ya itu
menurut saya mending ya, bukan mending sih. Kalau pilihan saya ya yang fixed rate. Jadi tetap masukinnya 100 juta, keluarnya juga 100 juta. Itu kalau misalkan nggak ditradingkan ya. Kalau ditradingkan itu bisa bertambah juga bisa berkurang karena ya perdagangan. Ada rugi, ada ruginya, ada untungnya. Tapi di Didimax ada Mas Dina dan ada Mas Chenly dan para mentor-mentor yang lainnya yang bisa ngebimbing teman-teman buat tradingnya aman, pakai stop loss dan lain-lain ya. Pokoknya aman gitu ya. Iya, betul. Nah, sekarang benarkah trading forex itu bisa membuat cepat kaya? Karena kan banyak banget kalau misalkan teman-teman mau kaya bisa masuk ke trading forex gitu. Benar gak sih? Benar. Oke. Jadi trading forex itu bisa cepat kaya, bisa cepat miskin juga. Oke. Adil berarti ya. Benar. Gitu. Jadi kenapa bisa cepat kaya ya karena di sini tuh unlimited. Gitu kan, unlimited, mau penghasilan berapapun bisa. Bisa ya. Gitu. Tapi mau rugi berapapun juga bisa. Iya, gitu. Cuman kalau misalkan buat teman-teman ya, kalau misalkan tujuannya teman-teman pengen masuk trading, pengen cepet kaya, ya minimal teman-teman harus menguasai dulu ilmunya, terus resikonya seperti apa ya perdalam dulu lah ilmunya. Kalau misalkan itu bisa nggak? Karena kalau misalkan dilihat dari YouTube juga ya, sehari bisa. Kemarin juga Mas Chenly, sehari 1 M. Sangat dahsyat banget itu teman-teman. Jadi ya tentunya kalau misalkan itu dilakukan sama orang-orang yang udah berpengalaman ya, dan tentunya udah menguasai tekniknya maupun resikonya. Jadi harus teman-teman juga perhatikan. Kok itu misalkan Miss Chenly bisa 1 M dalam 1 hari gitu. Ya teman-teman lihat juga modalnya berapa. Ya, modalnya gitu. berapa. Kalau misalkan teman-teman modal 10 juta pengen dapat 100 juta ya itu mah gak realistis. Susah gitu loh. Lebih baik kita misalkan target kita 100 juta nih. Apakah dengan deposit 100 juta itu akan menjadi ringan? Tentunya tidak gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman targetnya misalkan per bulannya itu dapat 100 juta. Ya teman-teman minimal atau misalkan depositnya atau modalnya ya 2M lah. Itu sangat-sangat, berarti berapa persennya tuh dari 2M tuh? Kalau 2M berarti 0,5%. 0,5% ya. Yeah. Nah itu teman-teman bisa 5% atau setengah? 5 ya? Ya gitu. Gak tau lah. Pokoknya mah itu. Jadi yang realistis ya teman-teman. Karena kalau misalkan modal dikit terus pengen untungnya banyak, ya harus ekstra gitu ya. Iya. Dalam artian teman-teman ketika open posisi harus terus aja open posisi gitu. Beda kalau misalkan teman-teman dengan modal besar ya teman-teman tinggal klik gitu ya. Gak perlu effort yang lebih gitu ya untuk mendapatkan segitu karena ya kapasitasnya juga udah sangat besar gitu. Iya. Apalagi kalau misalkan modalnya 1M terus slotnya 0,1. Mau ditinggal umroh juga masih aman. Kalau umroh sebentar, haji mungkin ya. 1 bulan gitu, tahu-tahu besoknya profit. Di ini lagi bulan depannya umroh gitu. Bareng Didi Mabruk. Masuk. Masuk. Oke, jadi kita tahu nih kalau ada sebagian orang yang tidak mau rugi saat berbisnis atau berinvestasi. Nah, bagaimana nih kalau misalkan Mas Dina kan sering nih ini sama nasabah, berhadapan langsung sama nasabah. Nah, itu tuh bagaimana cara mengantisipasi atau memberikan ibaratnya ngasih tahu lah, kalau ngasih tahu terlalu kasar ya bahasanya, ibaratnya menyampaikan kalau misalkan di bisnis ini tuh ada resikonya, dan biar orang-orang yang tidak mengerti dan tidak mau rugi itu mengerti gitu bahwa di bisnis ini tuh ada resikonya. Itu bagaimana caranya? Lebih ke kalau misalkan jadi trading forex itu kan ya bisnis high risk high return. Betul. Gimana sih caranya supaya low risk high return? Ya kita harus paham ilmunya. Gitu, harus paham ilmunya dan kita juga harus siap dengan resikonya gitu. Karena jangankan trading forex gitu kan ya. Bisnis biasa pun kayak dagang aja
Misalkan kita dagang es mambo gitu kan. Yang kayak gimana tuh? Baru dengar es mambo. Yang warna-warni. Iya. Ya maaf ya. Gak apa-apa. Misalkan kita jualan es mambo, terus emang kita bakalan tahu hari ini tuh bakalan laku banget. Siapa tahu misalkan hari ini tuh hujan tiba-tiba gitu kan. Hujan tiba-tiba gitu ya. Hujan gede, terus nggak ada yang beli gitu kan es mambonya dan akhirnya rugi gitu kan, cair gitu kan, nggak ada yang beli, nggak laku. Berarti kan kita rugi dong hari ini. Tapi kan nggak mungkin juga kan kita besoknya nggak jualan. Kan pasti jualan juga gitu kan ya. Nah, sama di trading forex pun seperti itu. Jadi ketika kita misalkan rugi nih hari ini kan belum tentu juga besok rugi. Besok pasti bisa profit juga, bisa melebihi loss dari ini, bisa kita recovery gitu. Jadi yang namanya untung dan rugi itu di semua bisnis itu pasti ada karena namanya juga jual beli gitu kan, perdagangan. Kalau misalkan investasi, nah baru gitu. Ada investasi juga ada ruginya. Iya sih. Cuman maksudnya gitu. Iya. Waktu kan cukup lama juga gitu. Nah, terus kalau misalkan itu untuk menyampaikan kalau di trading itu ada loss-nya, ada resikonya gitu. Nah, sekarang banyak banget yang masih mengira kalau misalkan trading forex itu adalah judi. Nah, gimana tuh? Judi kalau misalkan open posisinya tuh asal-asalan, tebak-tebakan. Oh ini harganya naik nih, udah saya mau buy aja. Harganya turun, saya mau sell gitu kan. Padahal udah disupport kayak gitu kan. Nah itu judi gitu kan. Sama aja sebenarnya kayak misalkan kita bisnis jual beli, tapi kita tebak-tebakan. Nah itu juga sama, walaupun misalkan si bisnisnya itu halal, tapi karena kita memperlakukannya itu sebagai judi, ya judi masuknya gitu. Jadi kita selalu harus memposisikan bahwa ini tuh bisnis gitu kan, itu nggak akan judi. Iya, jadi kalau misalkan teman-teman tahu nih, jadi kalau misalkan di trading forex itu ketika kita mau mengambil posisi, kita tuh backtest dulu ke beberapa hari gitu. Ibaratnya analisa. Kita tuh ngelihat dulu, oh harga emas tuh dulu pernah harga termurahnya tuh misalkan 300.000. Nah harga termahalnya misalkan di 1.200.000 misalkan. Nah ini menjadi acuan teman-teman untuk melakukan pembelian dan penjualan gitu ya. Jadi bukan tebak-tebakan. Jadi ini ada berdasarkan data tahun berapa gitu. Ini harga emas pernah mencapai level terendahnya sekian misalkan dan tertingginya sekian gitu. Nah itu menjadi acuan buat teman-teman melihat mahal dan murahnya di market gitu. Jadi itu sebagai gambaran aja kalau misalkan di trading forex itu bukan judi ya. Kayak tren aja sih gitu kan. Kayak kita misalkan beli emas deh, mungkin ibu-ibu ya suka beli ke toko emas gitu kan. Ke toko emas terus sekarang harga emasnya lagi tinggi banget kan, gak mungkin juga kita beli karena mahal yang gitu kan. Yang ada kita jual. Yang ada kalau harganya lagi mahal ya kita jual gitu kan. Ya seperti hukum jual beli lah, ketika harganya lagi supply demand ya. Iya, supply demand. Kalau harganya lagi mahal kita jual, lagi murah ya kita beli kayak gitu. Sama seperti di trading forex. Kalau misalkan aduh saya pengen trading forex tapi saya nggak pengen rugi, nggak usah. Nggak usah. Bener. Itu gitu. Sama halnya kayak aku pengen makan tapi aku nggak mau apa-apa. Ya nggak mau ini ngambil resiko kan. Kalau misalkan teman-teman mau makan ya minimal nyiapin nasi gitu loh. Ada pergerakan lah. Kalaupun sekarang kan udah canggih ya. Kalaupun misalkan teman-teman malas, tinggal buka handphonenya, tinggal swipe GoFood kan gitu, bisa gitu. Jadi tetap gitu loh, harus ada usahanya. Harus ada effort. Ya. Terus kalau misalkan GoFood kayak gitu kan, emang nggak resiko juga kan. Kalau misalkan si makanannya itu gak nyampe, itu juga kan sebagai resiko gitu. Betul. Jadi semua hidup ini ada resikonya. Misalkan teman-teman nih, misalkan disuruh pilih ke kiri, ke kanan. Nah itu pasti ada resikonya. Ketika teman-teman milih ke kiri ya ini resikonya. Nah kayak gitu. Jadi setiap kehidupan ini ada resikonya. Jadi harus tahu lah kalau misalkan emang ada yang gak ada resikonya? Gak ada. Gak ada ya? Apa ya? Coba pikir dulu ya. 1, 2, gak ada teman-teman. Gak ada. Nah kalau misalkan udah kayak itu kan udah terjawab ya. Nah sekarang masih banyak banget yang mengira kalau trading forex itu gak aman. Itu kenapa sih? Karena banyaknya
cenah. Iya. Cenah. Tapi dia belum terjun dengan sesungguhnya tuh. Kenapa? Karena ya kalau mungkin di Indonesia itu yang sukses di dalam trading forex itu banyak sebenarnya, banyak banget. Cuman mereka silent, mungkin takut dipinjam 100 agar silaturahmi terjaga. Gitu kan, jadi mereka ya udah diem gitu kan, silent. Sedangkan ayo ketawa dulu aja. Nanti biar bisa-bisanya pinjam 100 tuh. Ya, sedangkan maksudnya orang-orang yang rugi gitu kan di bisnis trading forex tuh mereka pasti keluar-keluar. Benar. Di sosmed kan, di Facebook, di Instagram, di ini pokoknya curhatnya aku tuh trading forex gini-gini bla bla segala macam sampai jual ini jual itu sampai ini dan lain sebagainya, akhirnya dibawa kabur lah, terus ditipu lah, terus akhirnya dititipin trading terus akhirnya loss, rugi dan lain sebagainya. Itu banyak banget yang seperti itu. Banget. Pas ditanya, Bapak dulu gimana tradingnya? Gak tahu, udah saya titip dana. Ya iya tuh Bapak. Sama halnya kayak misal, gak tahu saya ikut-ikutan ini robot-robot trading gitu. Iya. Tapi yang kurang jelas gitu loh. Jadi ya diiming-iming sama keuntungan tadi itu. Jadi ya kita tahu Indonesia ini. Betul. Nah ini banyak juga yang mengatasnamakan Didimex di Telegram. Ya, banyak banget sampai banget. Jadi kalau misalkan ada teman-teman nih, ada yang misalkan lihat promosi di Telegram yang mengataskan nama Didimex dan depositnya 2 juta, 3 juta, 10 juta. Bisa nggak Didimex? Bisa, tapi teman-teman harus punya akun dulu gitu. Dan transfernya itu yang paling penting itu jangan ke nama perorangan. Nah kalau misalkan nama perorangan itu udah pasti bodong ya, itu palsu atau scam. Jadi harap teman-teman udah pasti harus ikhlas aja ketika teman-teman udah mentransfer uang ke atas nama pribadi atau perorangan, karena PT Didimex hanya punya rekening yang atas nama perusahaan sendiri gitu ya. Jadi PT Didimex ya di sananya ketika teman-teman mau deposit ya itu di situ ada namanya PT Didimex juga. Kalau misalkan namanya Rizka ya itu mah tim konten bukan Didimex-nya langsung gitu. Nah, sekarang bagaimana sih cara kita untuk mendaftar di Didimex ini sih? Kayak gimana caranya? Terus apa aja ketika kita udah udah gabung, keuntungannya apa aja yang kita dapatkan di Didimex ini? Oke. Jadi kalau misalkan untuk Bapak Ibu mungkin di luar sana yang pengen belajar trading terus tapi nggak ada mentornya. Nah, ini enak banget kalau misalkan ikut ke Didimex karena di Didimex ini bukan hanya sekedar broker broker lokal gitu kan, tapi kita juga lebih mengedepankan edukasi dan bimbingan trading forex. Nah caranya itu yang pertama Bapak Ibu harus siapkan modal tradingnya dulu. Modal tradingnya dulu, terus juga nanti dikasih tahu sama trading advisornya kayak gitu kan untuk pembukaan akun trading. Jadi akun trading tuh seperti kita bikin rekening di bank gitu kan ya. Jadi atas nama kita, yang transfernya juga dari nama atas nama kita gitu kan. Nanti ketika withdrawnya pun sama gitu kan ya. Terus juga setelah masuk udah jadi member itu nanti akan masuk ke kelas edukasinya. Edukasinya ada di Didimex Education Center dan juga private edukasi 3MA Export by Miss Chen Lee kayak gitu kan. Nah di situ nanti bakalan banyak diskusi, belajar, terus juga nanti ada signalnya juga. Jadi kalau misalkan untuk yang pemula belum paham analisanya tapi pengen bisa profit, itu bisa ikut signalnya gitu. Karena sudah dikasih tahu batasannya, batasan untung, batasan ruginya, terus dikasih tahu juga analisanya seperti apa. Terus juga nanti bakalan dapat webinar. Jadi kalau misalkan yang di daerah Bandung dan sekitarnya kan bisa ke kantor Didimex betul. Bisa ke kantor Didimex, bisa ikut private edukasi ataupun live trading gitu kan, live trading. Tapi kalau misalkan yang jauh gimana? Yang jauh nggak perlu khawatir karena kita juga ada webinar.
gitu kan, webinar bareng member juga dan juga setiap hari Rabu dan Jumat ya. Iya, Rabu Jumat. Rabu dan Jumat itu ada di Dimex Batch 6 gitu kan, itu direct langsung sama Master Syam. Betul. Dan itu tuh sangat bagus banget ya programnya, karena memang itu belajar sambil praktek. Iya, belajar sambil praktek sangat intensif. Intensif, cocok banget buat pemula karena itu dari dasar banget sampai nanti bisa jadi trader mahir. Mandiri ya menjadi trader mandiri. Dan di sana juga bukan hanya sekedar ya udah gitu kan materi dan lain sebagainya yang ada di Google ya. Dan ini insya Allah materinya itu nggak akan ada di mana-mana. Betul, gitu. karena kita langsung aplikasikan ke market hari ini ya, bukan yang kemarin. Hari ini misalkan ya kita analisanya yang hari ini dan dimasukkan misalkan materinya apa, misalkan MA, ya udah kita masukin dan pelajarin nih si MA ini di market yang sekarang gitu. Jadi bukan yang lalu-lalu teman-teman gitu. Jadi lebih fresh. Lebih fresh dan juga nanti tuh bakalan ada studi kasus juga. Jadi ketika misalkan ini anomali pasar dan lain sebagainya tuh nanti dibahas di situ gitu. Jadi bakalan kita tahu nanti tuh kita tuh tipenya trader apa ya. Gitu kan, trader jadi kita bisa menentukan diri kita sendiri ya. Scalpingan kah, intraday kah, atau misalkan long term kah, kayak gitu. Jadi nanti tuh bakalan kita tahu dan juga nanti akan ada sertifikat juga ketika udah belajar lulus udah lulus. Kalau misalkan yang nggak lulus itu nggak lulus nanti kita bisa lagi. Ikut batch lagi selanjutnya gitu. Kirain langsung ditendang aja gitu. Enggak gitu karena. Dan di Dimex itu gratis semuanya. Gitu. Enaknya gratis semuanya, nggak bayar apapun. Terus juga kalau misalkan profit ya 100% untuk yang punya modal gitu kan, bukan bagi hasil karena kita udah ngasih tauin gitu kan, udah ngasih signal dan sebagainya harus bagi sharing profit itu enggak kalau di Dimex gitu. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau belajar trading dan mau pilih broker yang aman, ini nggak ada lagi ini. Udah paling bener gitu. Mentornya ada, kantornya ada, profitnya lancar ya. Terus WD-nya nggak ditahan-tahan teman-teman. Betul. Aman sekali gitu. Jadi buat teman-teman kepoin aja di Dimex kalau misalkan teman-teman kalau misalkan di Telegram ada yang bisa depositnya 5 juta. Ya itu mah cek lagi aja teman-teman ya. Iya, kita harus pintar. Iya, kalau misalkan emang di Dimex gak bisa ya deposit 5 juta? Bisa teman-teman kalau misalkan teman-teman udah punya akun tradingnya ya. Tapi kalau misalkan teman-teman baru awal misalkan, terus lihat nomor rekening yang tertera di sananya tuh bukan atas nama PT di Dimex, ya udah itu mah bakalan habis gitu. Betul. Ada yang mau disampaikan buat teman-teman Dimex Talk untuk biar bisa menjadi trading yang bagus dan menjadi ibaratnya menjadi pemula yang pintar gitu. Ada saran atau masukan? Intinya kita harus selalu banyak tanya, harus selalu cari tahu juga ketika kita mau terjun ke dunia trading forex. Jangan hanya sekedar tahu oh ya ini peluangnya seperti apa, resikonya seperti apa, tapi juga harus lebih mendetail ya, apalagi kayak misalkan kita harus memilih broker gitu kan ya. Itu harus jelas juga, kita harus tahu kantornya di mana, terus WD-nya seperti apa. Karena banyak juga yang broker yang udah legal gitu kan, tapi udah terkenal tapi WD-nya susah. Jadi itu banyak banget gitu kan. Kalau di Dimex alhamdulillahnya sampai saat ini nggak ada yang gagal bayar. Betul. Nggak ada yang gagal bayar, semuanya dibayar dan cepet banget. Mau ber-MM pun 5 menit gitu kan. Betul. Nah terus juga ketika kita udah masuk ke dunia trading, kita harus selalu belajar karena namanya trading itu adalah bisnis yang tidak berhenti untuk kita belajar. Iya betul. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti masuk ya, misalkan misalkan ada orang yang mau ngasih edukasi tentang trading forex, misalkan teman-teman tanya dulu brokernya apa, terus teman-teman searching aja di Google, ini udah terdaftar di Bapepti belum? Terus tanya nama orangnya, Bapak namanya siapa, misalkan Mas Tidina misalkan ya, coba cari di Bapepti apakah dia sudah menjadi seorang wakil pialang atau belum. Kalau misalkan belum berarti tinggalkan gitu ya, karena yang wajib
berhadapan langsung dengan nasabah yaitu wakil pialang gitu. Dan Mas Didina salah satu wakil pialang dari PT Didimax Berjangka gitu. Master Iqbal juga. Iya, saya baru lulus setelah 4 atau 5 kali ngikut ujian gitu ya. Sangat susah ya. Iya, lebih sangat sulit. Iya, susah gitu ya, susah terus lama juga gitu ya nunggu giliran berikutnya. Kalau udah gak lulus tuh iya. Sedih lah pokoknya. Ya karena WP itu enggak yang sembarangan ya, gitu kan. Jadi enggak bisa misalkan ya harus di ini juga sama pengetahuannya tentang tradingnya kayak gimana, pasal-pasalnya seperti apa, itu juga menjadi soal dan itu wajib kita mengetahuinya. Betul Dan sekali. ya itulah salah satu hal yang penting ya, biar teman-teman tidak terjerumus di broker yang salah dan orang yang salah gitu ya. Sekian mungkin ya. Pembahasan kita cukup seru ya. Cukup seru. Pastinya bakalan banyak kuping yang banyak pro kontra lah. Iya, bakalan siap-siap aja ya. Iya, nggak apa-apa. Podcast ini yang bakalan jadi sasaran cibiran gitu netizen yang tidak suka gitu ya tentang fakta yang sesungguhnya di dunia trading ini gitu. Ada yang mau disampaikan lagi gak sebelum? Cukup. Oke, ada mungkin quote? Nanti kita table talks aja di Cafe Trader Didimax. Oke, yang mau ketemu langsung sama Mas Didina silahkan merapat di kantor pusat ya, tentunya di Bandung. Teman-teman Jalan Garuda nomor 88 ya, Bandung. Teman-teman bisa langsung datang. Mau ketemu Mas Didina silahkan, itu gratis ya, ada di Cafe Trader pokoknya ya. Betul. Oke teman-teman, udah cukup mungkin ya pembahasannya. Kalau misalkan ada yang masih kurang tentang masalah robot, afiliator, investasi bodong, itu teman-teman bisa dibanjiri aja di kolom komentar agar nanti kita bahas lagi apa-apa yang teman-teman belum ketahui dan akan ditanyakan langsung di Mac Talks ini ya. Iya. Jadi saya Muhammad Iqbal Nurul Iskandar dan saya Dina Nur Fitriani. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.